Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati, sesi kedua dari pertumbuhan ekonomi ini membahas tentang produk domestik bruto menurut lapangan usaha. Nah, langsung tayang saja Mbak Dwi atau Rahma. Di sesi sebelumnya kita sudah mendapatkan informasi bahwa PDB menurut lapangan usaha itu terdiri dari 17 sektor ya, sektor atau lapangan usaha. Tadi itu yang tabel itu persis sama dengan sebelumnya. Nah, keterangannya saya tambahkan yang sebelah kiri. Ini 17. Nah, di antara 17 sektor ini BPS mempublikasi itu ada yang terdiri dari beberapa subsektor. Ada yang hanya satu subsektor. Ini mengapa demikian? Nanti menyangkut dengan ketersediaan, kemudahan mengakses, dan seterusnya. Makin maju nanti statistik dan ketersediaan data statistik. Jadi bukan statistiknya saja, tetapi bagaimana BPS bisa mengakses atau menghitung berbagai produksi barang dan jasa tersebut. Karena sebagiannya menggunakan, sebagian bahkan cukup besar, itu estimasi ya. Artinya kan BPS menggunakan metode-metode yang bisa dipertanggungjawabkan secara manual, saya ulangi sekali lagi, secara manualnya. Nah, maka terjadi perkembangan. Sementara ini BPS membuat 17 sektor ini ada rincian yang dipublikasi ke khalayak luas. Yang lebih rinci mungkin ya ada kalau kita bisa minta data mentahnya atau beli. Itu menjadi 53 subsektor. Sebagian sektor dirinci menjadi beberapa subsektor, tapi kalau dalam pembicaraan kadang disebut sektor. Kalau dalam hasanah ini ya sub ya. Nah, contoh yang subsektornya banyak itu adalah A, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Itu 7 ya. Lalu C, industri pengolahan, itu 16. Lalu H itu transportasi dan pergudangan. Itu ada 6. Nah, sementara yang lain ada yang ya sesuai dengan sektornya saja, belum ada subnya. Minimal yang dipublikasikan kepada khalayak. Itu pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Itu hanya satu sektor saja. Mungkin kenapa tidak dirinci, salah satu alasannya adalah nilainya masih relatif kecil, baru 11 triliun ya, masih lebih rendah jauh dari total PDB. Lalu ada app konstruksi. Nah, konstruksi ini yang kelihatannya bakal banyak subnya nantinya karena sementara dijadiin satu. Lalu ada G. Oh, salah ini saya. Ini salah bukan G ya, tetapi yang apa namanya? MNOPQRSTU. Nanti ini mohon dikoreksi. Yang G ini ada rinciannya ya. Yang G itu ada rinciannya. Jadi beberapa lainnya tidak dirinci lagi, itu keliru saya. Itu ada rinciannya juga. Nah, nanti biar kalau di WAG nanti bisa diganti direvisi. Tadi buru-buru. Jadi tapi prinsipnya di antara 17 sektor ini ada yang terbagi menjadi beberapa subsektor, ada yang masih sektor bersangkutan. Kita percepat saja. Nah, kita ambil dari yang ACH itu aja, yang besar-besar itu. Bukan ACH jadinya itu Mbak, tetapi AC dan berapa A, B, dan C yang paling atas saja yang kita ambil. Nah, mari kita lihat dulu yang sektor A di slide berikut. Judulnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kan gitu toh tadi? Itu dirinci menjadi 3 subsektor. Jadi pertanian, peternakan, perburuan, dan jasa pertanian. Kemudian kehutanan dan penebangan kayu. Lalu perikanan. Nanti akan lebih mudah melihat tabelnya ya di slide berikut. Tapi ini dulu dipahami. Jadi tadi sektor pertanian dalam arti luas. Nah, kadang disebut begitu karena terdiri dari 3 sebenarnya, pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, kalau disebut pertanian saja dalam analisis PDB maksudnya 3-3-nya. Nah, di 3 ini dibagi lagi menjadi 3 sub. Nah, di sub yang pertama itu terdiri dari 5 subsektor. Karena itu analisis umum biasanya langsung memakai A sampai E itu ditambah 2 dan 3. Jadi ada 7 subsektor pertanian. Nah, sebagai contoh, tanaman pangan. Itu sengaja saya contohkan.
itu seperti padi, palawija, kemudian apa namanya, palawija itu jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau. Nah, lalu ada tanaman serelia seperti jawawut, jelai, gandum. Ini saya ambil dari keterangan BPS, jadi saudara bisa ngecek sendiri. Nah, ada contoh wujud produksinya juga. Nah, kira-kira ini untuk memberi gambaran kepada saudara-saudara bahwa BPS menghitung itu semua. Nah, yang menghitung untuk sektor ini adalah Subdirektorat Statistik Tanaman BPS. Jadi ada direktorat, ada subdirektorat di BPS. Tapi jangan lupa, BPS sendiri tidak mendasarkan datanya hanya dari proses pencarian dia dalam arti survei kah, sensus, enggak. Dia juga berdasar, sebagian besar data PDB dia, itu berasal dari lembaga atau kementerian atau apapun yang terkait dengan itu. Ya, dilakukan beberapa proses. Jadi misalnya tanaman pangan ya diolah. Jadi ada tanaman pangan. Tanaman pangan berarti sub dari pertanian. Mari kita lihat angka-angkanya di slide berikut. Nah, kalau kita sederhanakan tadi kan nilainya 2020 itu 2.115 triliun. Naik dibandingkan 2019 yang 2013 triliun. Nah, itu terdiri dari 1, 2, 3, tetapi yang satu dirinci jadi 5. Jadi kalau saya sederhanakan terdiri dari 7 sebenarnya. Jadi mari dilihat ABCD E-nya saja, lalu 2, 3. Nah, tanaman pangan itu dari 446 triliun, A ya, 1A, naik menjadi 473, 474 kalau dibulatkan. Nah, tanaman hortikultura, lalu tanaman perkebunan, lalu peternakan, lalu jasa pertanian dan perburuan, lalu kehutanan dan penegakan kayu, lalu perikanan. Nah, itu kan yang 7 macam ini, yang satu tidak kita ikutkan karena itu sudah kompilasinya, yang A juga nggak diikutkan, tapi yang bawah-bawahnya itu digambar ke kanan. Nah, angka itu dicari presentasinya, presentasi atas nilai totalnya. Maka yang rata-rata porsi di tahun 2020 ini, bukan rata-rata ya, porsi, itu ya berimbang itu, tanaman pangan kurang lebih 22%, perikanan kurang lebih 21%, tetapi yang besar memang perkebunan 26%, peternakan 13%, hortikultura 12%. Nah, kalau mau menganalisis, kita bisa menganalisis subsektor. Nanti ada sesi khusus pertanian. Tetapi ini kita dapat gambaran dulu bahwa salah satu sektor dari PDB adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Di dalam sektor tersebut ada subsektor, 7 subsektor. Nah, dengan perincian seperti ini. Kita juga bisa mengetahui di slide berikutnya bahwa porsi sektor pertanian, nah, yang biru ya, tadi kan nilainya 2.100 berapa, 2.113 triliun ya, itu berapa persen dari PDB yang biru itu. Nah, kalau kita lihat batang birunya, nilai tambah atau nilai PDB dari sektor pertanian ini cenderung naik, bahkan di masa pandemi. Kan ini saya katakan kan, pandemi banyak yang turun, tapi pertanian naik nilai PDB-nya, berarti nilai tambah. Nah, naik kan tetap. Nah, sedangkan secara presentasi itu ada fluktuasi. Presentasi itu nilai tersebut dibagi dengan PDB. Jadi tadi berapa? 2.113 dibagi 15.434 triliun. Dapat porsi 13,70%. Itu maksudnya porsi yang garis hitam, terus saya kasih angkanya itu. Nah, kita melihat pada 10 tahun terakhir, itu ya memang meskipun berfluktuasi, angkanya memang di kisaran 13% sampai 14. Oh, enggak sampai 14 ya, 13 dengan hampir ke 14. Sempat turun di 2018-19, nah saat pandemi dia naik lagi. Tapi saya ulangi sekali lagi, ini adalah nilai berdasarkan harga pasarnya. Nah, salah satu dari pertanian ini tadi adalah tanaman pangan yang kanan. Nah, yang orange itu. Itu presentasi dari PDB ya. Kalau di atas tadi presentasi dari yang tadi 21% itu adalah presentasi tanaman pangan atas seluruh pertanian. Kalau ini atas dasar PDB. Nah, kita lihat, ini menarik ya. Meskipun pertanian secara keseluruhan mengalami peningkatan terus-menerus dan secara presentasi mengalami fluktuasi dengan kecenderungan terakhir itu malah naik dengan angka 2020, yang tanaman pangan tidak ya. Jadi pelan-pelan tanaman pangan ini turun dan nilai
PDB-nya pun kadang turun tahun-tahun tertentu. Fluktuasi sedangkan presentasinya atas PDB itu turun. 3,07. Ini naik 2020 tapi sempat 2,82. Nah, ini kalau nanti kita sambung dengan zaman-zaman tahun-tahun yang lampau itu menarik. Nah, salah satu kepentingan nanti kita di sesi khusus pertanian karena bagaimanapun tanaman pangan ini adalah sangat vital, baik itu soal ketahanan pangan atau kedaulatan pangan, dan juga jangan lupa tanaman pangan ini sejauh ini masih merupakan tempat menampung petani yang paling banyak, rakyat ya, pertanian rakyat. Sehingga jika nilai tambahnya itu cenderung fluktuasi, bahkan secara porsi menurun, itu berarti kan nilai tambah buat petani yang bersangkutan juga terkendala. Nah, itu tanaman pangan. Selanjutnya kita melihat contoh lain pada subsektor pertambangan dan penggalian. Tadi sektor pertanian dan sektor pertanian ini A ya kalau ditulis di publikasi. Nah, yang B-nya pertambangan dan penggalian. Nah, ini mencakup 4 subsektor. Pertambangan minyak dan gas bumi, pertambangan batu bara dan lignit, pertambangan biji logam, lalu pertambangan dan penggalian lainnya. Nah, lalu subkategori pertambangan migas dan panas bumi, ini kegiatan produksi minyak mentah, pertambangan dan pengambilan minyak, dan seterusnya ya. Nanti ini saya sengaja kasih definisi yang menurut PPS ini, nanti Anda jangan confuse, jangan tercampur dengan Anda pengolahan migas. Pengolahan migas nggak masuk sini. Jadi ketika ada kilang, lalu ada produksi dari minyak mentah menjadi BBM, itu bukan masuk di sini, itu masuk industri. Yang di sini khusus yang ini saja. Dan BPS mengatakan sumber datanya adalah dari itu, dari Ditjen Minyak dan Gas Bumi, Kementerian ESDM, diolah oleh BPS. Mari kita lihat angka-angkanya. Kita lihat angkanya di slide berikut. Nah, dalam tahun 2020 seluruhnya pertambangan dan penggalian ini menghasilkan PDB atau nilai tambah 993,54 triliun. Kalau dihitung porsinya atas PDB 6,44. Bayangkan tadi ya, pertanian 13,70. Jadi lebih kecil ini dari pertanian. Nah, nanti kalau kita cari tahun-tahun yang belakang, di tahun 90-an dia lebih besar. Nah, maka kita lihat di tahun 2020 ya sebetulnya tidak terlalu terpukul si pertambangan ini dari 4 subsektornya itu. Yang minyak dan gas memang turun, batu bara dan lignit turun. Tetapi ada yang naik. Oh maaf, cukup turun signifikan ya. Kecuali pertambangan dan penggalian lainnya. Ini bisa dilihat definisinya itu naik. Nah, yang kanan itu menunjukkan nilai selama 10 tahun terakhir. Yang biru menunjukkan nilai PDB atau nilai tambahnya. Fluktuasi kan yang biru? Yang biru fluktuasi. Sementara porsi atas PDB-nya cenderung turun meskipun sempat naik di 2018. Jadi itu 11,81 di 2011, sekarang tinggal 6,44. Kalau Anda tarik ke tahun-tahun lama, nanti kita ada kajian sendiri, itu sempat mencapai 20 bahkan lebih dari PDB. Nah, jadi struktur ekonomi kita mulai tidak berdasar pertambangan dan penggalian lagi. Nah, selanjutnya kita ambil contoh sektor yang lain, yaitu sektor industri pengolahan. Industri pengolahan dalam PDB terdiri dari, nah ini yang paling banyak rinciannya ya. Pertama dibagi dua dulu, satu sektor migas, kemudian yang kedua sektor non migas. Nanti sektor non migasnya terdiri dari 15 subsektor. Sekali lagi saya ingatkan, beda dengan pertambangan dan penggalian ya. Jadi migas di sini pengolahan sudah masuk industri pengolahan, hilanglah sederhananya. Yang sana tadi lebih kepada pertambangannya, ya. Nah, maka kalau nanti kita akan lihat angka-angkanya. Di sini saya kasih definisinya juga. Ini definisi yang dipakai ini murni dari statistik dari Badan Pusat Statistik ya. Nah, jadi lapangan usaha industri pengolahan itu meliputi kegiatan ekonomi di bidang perubahan secara kimia atau fisik dari bahan, unsur atau komponen menjadi produk baru. Nah, definisi teknisnya begitu. Nah, itu bisa kita baca, bahan baku industri pengolahan itu bisa dari produk pertanian, ya toh? Bisa dari tadi, pertambangan penggalian tadi, kalau dia industri migas kan. Kalau dia berasal dari produk pertanian kehutanan, dia bisa makanan kaleng, bisa mie instan, dan seterusnya. Karena itu saya ingatkan sekali lagi,
PDB itu adalah bisa dilihat dua cara. Definisinya adalah barang dan jasa akhir. Cara menghitungnya BPS adalah dengan melihat pada masing-masing sektor itu nilai tambahnya saja, dikurangi inputnya, supaya tidak double counting, ya, tidak dua kali hitung. Nah, unit industri pengolahan itu memang mungkin secara imajinasi itu kita melihatnya pabrik, mesin, peralatan khusus yang digerakkan dengan mesin maupun tangan. Jadi ada proses, itulah yang disebut industri pengolahan. Tetapi ada definisi-definisi teknis yang dijelaskan oleh BPS yang di bagian paragraf bawah itu. Jadi mudah-mudahan bisa kegambar ya bedanya dengan pertambangan dan penggalian, apalagi dengan pertanian, kan begitu ya. Nah, mari kita lihat angkanya. Nah, kita lihat angkanya. Industri pengolahan tadi sudah saya katakan terdiri dari dua ya, industri migas dan non migas. Sebetulnya industri migas itu termasuk industri batu bara dan penghilangan migas. Tapi juga batu bara ini sama ya, bukan pertambangan batu baranya, tetapi pengolahan batu baranya. Nah, lalu si non migasnya terdiri dari 15 sektor. Ya, di sini kita menyebutnya subsektor, tapi ketika dianalisis tersendiri bolehlah disebut sektor. Nah, maka kita lihat nilainya tadi kan besar ini industri pengolahan ini, 3.068 triliun pada tahun 2020, tapi turun dibandingkan 2019 karena pandemi. Nah, sebagian besar industri pengolahan subsektornya itu turun, Anda bisa baca. Nah, yang naik itu hanya ada berapa? 4 dari 16 ini. Industri kertas dan barang dari kertas, lalu industri kimia, farmasi, obat tradisional juga naik, lalu industri pengolahan lainnya, jasa reparasi, dan seterusnya. Bahkan industri makanan dan minuman itu tetap turun ya. Oh, salah saya. Naik itu sebenarnya. Salah, merah harusnya itu nomor 1, itu merah. Naik sedikit dari 1.012 triliun menjadi 1.057. Nah, ini mungkin gunanya dibagi bahan ini, saudara-saudara jangan juga mencek ya, bagaimanapun saya kadang terlewat. Itu naik itu sebenarnya. Berarti ada 5 yang naik. Nah, mari kita lihat strukturnya ini, perkembangannya dari tahun ke tahun bagaimana. Nah, kalau kita lihat industri pengolahan itu ya naik, tapi memang agak landai naiknya. Nah, naik yang biru itu menunjukkan nilai PDB tadi. Sedangkan yang garis atau abu-abu itu menunjukkan porsi atas PDB. Jadi PDB industri pengolahan atau nilai tambah industri pengolahan itu tetap naik, tetapi kalah cepat dengan naiknya PDB. PDB keseluruhan ya, termasuk dia. Maka persennya berubah porsinya. Nah, porsi itu terus turun. Tahun 2010 sempat 22%. Tahun 2019 19,70%. Pandemi ternyata justru meningkatkan porsinya, tetapi nilainya turun. Apa artinya? Ya berarti sektor lain turunnya lebih drastis dari dia. Karena kan 2020 nilai PDB sektor industri pengolahan tetap turun. Cuma turunnya mungkin lebih sedikit dari beberapa sektor yang lebih terpukul, sehingga porsinya naik sedikit menjadi 19,88%. Begitu ya. Nah, selanjutnya kita tadi sudah melihat, kan ada perbedaan antara industri migas dengan industri non-migas. Migas tadi termasuk pengolahan batu bara. Nah, tadi kan ada porsi 19,88 ya. Nah, yang paling ujung kanan itu. Nah, yang migas itu 1,99, bawah biru kiri. Nah, berarti kan dia sekitar 2%. Sementara yang non-migas itu 17,89. Ini juga punya narasi analisis yang bisa panjang lebar. Kenapa? Salah satunya adalah terlihat bahwa industri migas itu pun porsinya turun. Jadi tadi pertambangan migas juga turun, industri pun turun. Sebenarnya tidak harus berkait karena kan industri migas itu bisa dapat input dari impor. Jadi bisa saja kilang kita kalau berkembang, kilang minyak kita atau kilang gas kita berkembang, terutama kilang minyak ya, gas masih cukup pertambangannya. Yang kilang minyak, sekalipun produksi minyak sebagai pertambangannya menurun, tetapi kalau kilang industri kilangnya sudah berkembang, kan dia dapat pasokan, dapat input dari lain sehingga tetap berproduksi besar. Tetapi yang terjadi di Indonesia, itu kebetulan juga industri migasnya tidak berkembang. Untuk tidak mengatakan mundur ya, setidaknya tidak berkembang. Terbukti dari ini, tadi nilainya maupun porsinya. Sehingga kita juga masih kecil porsi industri migas.
Nah, yang non migasnya ya sepertinya sih tadi naik, tetapi secara porsi tidak juga. Jadi relatif stagnan, bahkan sedikit turun selama 10 tahun terakhir. Ini kita bahas sendiri nanti. Industrialisasi ini kita bahas sesi sendiri. Yang migas kita bahas sesi sendiri. Nanti kalau pelan-pelan kita lihat angka-angka yang lebih rinci dan beberapa ceritanya. Nah, yang kanan ini yang menarik. Tadi salah satu dari 15 subsektor industri itu adalah makanan dan minuman. Ya kan? Nah, makanan dan minuman selama 10 tahun terakhir ini porsinya naik. Tentu saja kalau porsinya naik, nilainya pasti naik ya. Orang PDB lebih cepat dari PDB keseluruhan naiknya. 6,85%. Ya, dari PDB itu bukan dari industri pengolahan. Dari industri pengolahan dia sekitar berapa kalau 6, sekitar 30%. Jadi lebih besar dari migas. Kebayang nggak bahwa industri makanan dan minuman itu lebih besar daripada industri migas nilainya. Gitu ya. Nah, ini lebih pendek sesi ini. Mudah-mudahan kuliah-kuliah berikutnya kita bisa lebih efisien dan lebih baik. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.